Mingkar mingkoreng angkara. Apa yang terbesit di dalam pikiran teman-teman jika mendengar kata penglaris? Pasti yang terbesit di pikiran teman-teman adalah ilmu untuk melarisi suatu dagangan atau membuat suatu dagangan itu menjadi banyak dibeli atau banyak peminatnya. Mitos yang tersebar di masyarakat tentu saja banyak sekali tentang kata penglaris ini. Masyarakat mengenal penglaris adalah salah satu penggolongan ilmu gaib yang bertujuan untuk memperlaris dagangan atau usaha. Umumnya usaha rumah makan atau juga bisa usaha yang lainnya. Dan penglaris ini tergolong juga sebagai suatu pesugihan karena membuat orang yang melakukan tindakan ini menjadi kaya. Ada juga yang mengatakan bahwa penglaris dan pesugihan merupakan ilmu yang berbeda, meskipun keduanya bertujuan untuk mendapatkan hal yang sama, yaitu kekayaan. Kali ini Suara Malam akan bercerita tentang mitos penglaris. Ini adalah cerita di kota Probolinggo. Ada suatu tempat di daerah tersebut di Probolinggo yang menyimpan suatu misteri yang cukup membuat Suara Malam ingin mengulik apa sih cerita di balik misteri tempat tersebut. Diceritakan kala itu saat siang hari, waktu-waktunya untuk makan siang, Mas Doni habis gajian, sehingga dia sesekali ingin makan makanan yang agak mahal lah, bisa dikatakan seperti itu. Berawal dari rekomendasi teman-teman kantor Mas Doni dan search di Google, mendaratlah Mas Doni di sebuah rumah makan yang cukup terkenal di daerah Probolinggo. Dan kabarnya rumah makan ini pernah didatangi oleh pejabat-pejabat tinggi dan artis-artis terkenal, baik ibu kota maupun dalam kota. Karena penasaran seperti apa rasa dari makanan dan masakan di rumah makan tersebut, dan kebetulan perut Mas Doni sudah mulai keroncongan, langsung saja Mas Doni menuju tempat tersebut dan akhirnya tibalah di tempat itu. Dan akhirnya Mas Doni mulai masuk ke dalam rumah makan tersebut. Memang yang dikatakan teman-teman oleh Mas Doni benar adanya. Rumah makan ini benar-benar ramai sekali dan sangat penuh. Bahkan semua kursi terisi penuh, sampai-sampai Mas Doni ini rela untuk menunggu dan antri untuk mendapatkan meja yang kosong. Dan Mas Doni akhirnya berpikiran, tak ada salahnya untuk Mas Doni menunggu sambil merokok di luar tempat rumah makan tersebut. Entah kenapa mata Mas Doni tertuju pada lukisan perempuan berpakaian seperti ratu kerajaan zaman dahulu. Dan lukisan ini seraya seperti menatap tajam ke arah Mas Doni. Dan Mas Doni berpikir, sudahlah, saya juga bukan mau beli lukisan, kenapa saya harus menatapi lukisan tersebut? Di dalam pikiran Mas Doni berkata seperti itu. Akhirnya Mas Doni keluar karena belum juga mendapatkan giliran untuk makan, sehingga Mas Doni keluar ke depan parkiran untuk lebih lagi menikmati rokoknya. Karena itu Mas Doni berada di teras rumah makan tersebut, dan
Mas Doni agak ditegur karena tidak boleh berada di situ kalau merokok. Tiba-tiba petugas parkir menyapa Mas Doni, sebut saja Pak TP. Antri lama ya Mas? Biasa kalau jam segini memang kayak gini Mas. Lain kali kalau kemari itu agak pagian biar nggak antri kayak gini. Lalu Mas Doni menjawab, saya juga baru kesini Pak. Katanya di sini makanannya enak banget. Dan ya saya lihat kok ya juga sampai ramai begini. Lalu petugas parkir tersebut, Pak TP, menjawab, ya kalau nggak enak ya nggak ramai begini toh Mas. Udah tahu belum peraturan di rumah makan ini? Sang tukang parkir mulai tengok kanan kiri. Maaf, aku belum tahu Pak. Saya kan juga baru datang ke sini. Pak TP lalu berbicara. Di sini toiletnya ada 2 Mas. Satu dekat kasir, satunya lagi dekat dapur. Mas, saya ingatkan ya, jangan sampai Mas salah masuk toilet yang di dapur. Karena penasaran, Mas Doni lalu bilang kepada Pak TP, memang kenapa? Itu toilet karyawan ya Pak? Tak sempat menjawab, Pak TP sang tukang parkir sudah dipanggil oleh pekerja yang lain dan meninggalkan Mas Doni sendirian. Karena rasa penasaran, saya jadi bertanya-tanya, kenapa? Memangnya kenapa kalau saya salah masuk ke WC yang dikatakan Pak TP ya? Apakah ada hal yang aneh? Tapi karena perut saya sudah lapar, akhirnya saya intip sekali lagi apakah sudah ada tempat yang kosong buat saya, karena saya begitu lapar. Akhirnya saya mendapatkan tempat, dan kebetulan tempat itu berada dekat dengan kasir. Lalu pesanlah saya makanan. Saat itu saya ingin makan makanan yang berkuah. Maaf, Mas Doni bercerita bahwa dia tidak mau menyebutkan jenis dari masakan tersebut. Belah saatnya Mas Doni mencicipi makanan yang sudah disajikan. Kesan pertama setelah Mas Doni mencicipi makanan tersebut, benar-benar luar biasa enak. Sangat enak, dirasa begitu sangat-sangat enak. Sehingga dia berpikir pantas kalau di sini tidak pernah sepi. Beberapa saat kemudian Mas Doni merasa ingin buang air kecil, sehingga dia mencari toilet sambil tengok kanan kiri. Tiba-tiba dia digertak oleh pelayan di rumah makan tersebut. Mas, toilet di sana, bukan di dekat dapur. Jangan sampai salah masuk loh Mas. Karena kaget luar biasa dan bercampur sebel, Mas Doni akhirnya tidak menanggapi omelan tersebut, dan ya sudah, karena ditegur ya dia tidak mengambil pusing dan cuek, karena dilihat di situ juga banyak orang sehingga dia tidak enak kalau ribut-ribut di situ. Mas Doni melanjutkan ceritanya, saat itu kira-kira pukul 21 malam sampailah Mas Doni di rumah. Karena capek, Mas Doni lalu berbaring-baring sambil memiliki rasa penasaran. Karena saat itu di dalam pikirannya dia merasa bahwa ada hal aneh dan ganjil. Kenapa kok dia itu nggak boleh masuk di dalam toilet yang di dekat dapur? Bahkan sempat dia ditegur karena hanya melihat toilet di dekat dapur oleh pekerja di restoran tersebut. Seperti ada yang tidak beres. Singkat cerita, akhirnya esok harinya Mas Doni kembali datang untuk makan di restoran tersebut yang kedua kalinya. Kira-kira jam 11 lebih lah. Sesampai di sana, sang tadi Pak
TP mengingatkan kembali kepada Mas Doni. Awas loh Mas, jangan sampai salah masuk toilet. Peringatan tersebut malah membuat pikiran Mas Doni semakin menjadi penasaran untuk mengetahui kenapa kok kita itu tidak boleh masuk di dalam toilet di dekat dapur. Tak lama makan, Mas Doni mulai mencari waktu yang tepat untuk mencuri kesempatan melihat toilet di dekat dapur. Gimana caranya kok seperti Tuhan itu membantu Mas Doni. Kala itu tiba-tiba ada pelayan yang tak sengaja menjatuhkan piring, sehingga semua mata tertuju ke sana. Dan tak cukup itu saja, pelayan yang lain itu ada jatuhkan jus ke customer, dan suasana rumah makan itu menjadi ramai dan agak kacau lah. Dan customer tersebut menjadi marah-marah kepada pelayan tersebut karena kecerobohan pelayan itu. Akhirnya Mas Doni dengan waspas berjalan menuju arah dapur dekat toilet. Seperti tidak ada yang memperhatikan. Semakin Mas Doni mendekat, badan Mas Doni ini merasa lemas dan bulu kuduk Mas Doni ini langsung merinding, seperti ada hawa yang tidak enak atau hawa mistis yang sangat besar di toilet dekat dapur tersebut. Dan hawa dan aura itu seperti aura yang sangat negatif, sehingga kepala Mas Doni ini merasa agak pusing. Dan akhirnya Mas Doni berhasil untuk masuk ke dalam toilet di dekat dapur tersebut. Dan apa yang dilihat Mas Doni itu membuat syok diri Mas Doni. Dia sampai mutah-mutah, bahkan mau pingsan yang dirasakan. Matanya terbelangak, jantungnya berdetak dengan keras dan dengan cepat, dan kengerian serta hal yang menjijikkan bercampur menjadi satu. Dia tidak mengira di toilet tersebut yang sangat terkenal, rumah makan itu sangat ramai, ada sesosok yang sangat aneh. Bisa dikatakan sosok ini berbentuk seperti perempuan dengan rambut hitam yang panjang, berbaju putih yang lusuh. Bukan hanya itu, tetapi ada juga sosok yang tinggi besar, sangat menyeramkan, berbulu lebat, berada di dalam toilet tersebut. Dan bukan itu saja, di tengah-tengah sosok tersebut ada satu sosok manusia yang terbaring lemah tak berdaya, setengah bugil, cuma terbungkus oleh kain sarung. Dan manusia ini adalah sosok laki-laki yang kira-kira berumur lebih dari 45 tahun. Sosok ini seperti sekarat dan seluruh tubuhnya terbungkus oleh borok yang bernanah dan mengeluarkan bau yang sangat tidak enak di seluruh tubuhnya, penuh dengan luka-luka borok yang mengangah dan penuh dengan nanah. Belum sempat saya untuk berbicara karena terkejut melihat hal itu, tiba-tiba dari belakang saya langsung ditarik oleh salah satu karyawan di tempat itu, dan karyawan itu langsung memohon saya untuk benar-benar merahasiakan kejadian ini. Dia bilang, "Mas, tolong sampean jangan bilang siapa-siapa tentang apa yang sampean lihat tadi. Kalau sampai ketahuan, sampean akan tahu sendiri akibatnya. Dan tolong Mas, kalau itu terjadi, saya dan semua teman-teman saya itu mau kerja apa? Tolong Mas mengerti." Karena waktu itu Mas Doni masih shock,
sehingga dia hanya mengangguk-anggukkan kepalanya dan dia bilang, ya mas, baiklah, saya tidak akan bercerita mas. Beberapa waktu kemudian Mas Doni akhirnya pulang. Sebelum pulang, dia menuju ke arah parkir untuk mengambil kendaraannya, dan dia kembali bertemu dengan Pak TP. Dan akhirnya Mas Doni bercerita tentang apa yang dialaminya kepada Pak TP. Pak, tolonglah jujur dengan saya Pak. Siapa orang yang sekarat itu dan penuh borok? Dengan berbisik-bisik Mas Doni berbicara dengan Pak TP. Ada apa dengan rumah makan ini Pak? Tanya Mas Doni. Loh, sampean lihat toh Mas? Iya Pak, udah tidak usah bohong sama saya. Saya sudah lihat itu loh Pak, di toilet itu. Akhirnya Pak TP berdiam sejenak sambil celingak-celinguk kanan kiri karena takut ada yang mendengar pembicaraan ini dengan Mas Doni. Yaitu Mas yang bikin rumah makan ini rame. Mas tahu orang yang sekarat di toilet itu adalah pemiliknya Mas, jawab dari Pak TP. Hah? Maksudnya gimana toh Pak? Demikianlah teman-teman Suara Malam. Memang kekayaan akan membuat orang menjadi lupa akan daratan. Keinginan untuk hidup enak dan bergelimang harta itu sudah ada sejak zaman dahulu. Dan tentang mitos penglaris itu pun juga sudah ada sejak zaman dahulu. Mitos tetaplah mitos, urban legend adalah urban legend. Tinggal kita menyikapi bagaimana. Tetap saksikan Suara Malam.